Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen SPD MPD, Guru SMA Negeri 1 Rantaualai, CGP Rekonisi Angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sebelah saya ada Pak Heri Sugito SPD, Guru Ekonomi. Pak Heri, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya, minta waktunya sebentar. Jadi Pak Heri, percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas, yang akan Bapak lakukan di kelas nanti ya Pak. Baik, sebelum itu saya mau bertanya nih Pak, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa saja? Baik Bu ya. Nah, untuk pembelajaran yang saya laksanakan itu pada saat nanti silakan materinya tentang bersama data informasi. Dimana pada materi ini ya, saya berusaha tujuannya menjelaskan apa sih kesamaan itu ya, kenapa pelajaran akan itu ya. Yang kedua, mengajarkan mereka bagaimana menganalisis tentang masalah keuangan yang terjadi sama data. Tujuannya dua ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan selanjutnya Pak, mengenai strategi, metode, media, dan model pembelajaran yang Bapak gunakan. Kira-kira apa saja Pak? Nah, untuk strateginya itu saya menggunakan istilahnya itu pendekatan saintifik ya. Metodenya mungkin ada sedikit ceramah, ada juga diskusi dan tanya jawab. Bahkan media yang saya gunakan itu fokus ya, juga bisa, dan juga modul pembelajaran saya itu mengembangkan atau menggunakan PBL learning ya, sehingga bagaimana setiap langkah-langkah dalam proses pembelajaran PBL ini tujuan yang saya ingin capai dari pembelajaran itu tercapai. Oke, baik. Jadi Bapak menggunakan media pembelajaran fokus laptop dan PPT ya? Iya. Kemudian Bapak menggunakan problem based learning ya. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, di penilaian. Kira-kira apa yang Bapak gunakan? Penilaian seperti apa? Nah, untuk penilaian sendiri saya biasa Bu ya, kalau kita ngajar itu kan pasti ada penilaian. Yang pertama mungkin dalam itu ada istilahnya penilaian sikap ya. Nah, penilaian sikap ini saya lihat mereka itu melalui observasi pada saat kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah pengetahuan. Mungkin pengetahuan hanya berupa penugasan sedikit ya, sehingga mereka bisa memahami apa materi yang akan saya bahas. Dan juga saya mengulangi keterampilan ini, saya mau lihat mereka itu bagaimana dalam berkolaborasi dalam pembelajaran. Itu saya menggunakan penilaian diskusi atau studi kasus supaya untuk membuat mereka kemampuan berdiskusi ya, kemampuan berdiskusi. Nanti disediakan LKPD ya? Ya, disediakan LKPD dan juga ada isin yang harus mereka buat, dan nanti hasil itu mereka presentasikan bersama-sama di depan kelas. Menarik sekali ya pembelajarannya Pak Heri, Bapak seru nih. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira nih di proses pembelajaran area apa yang ingin Bapak kembangkan Bagi siswa itu Bu? Bagi Bapak dan bagi siswa. Nah, area istilahnya itu pemahaman mereka bagaimana mengembangkan sehingga diskusi tersebut itu istilahnya itu kalau dalam itu istilahnya berjalan dengan baik ya, dan mereka bisa menangkap dan juga mereka bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki atau keberanian mereka dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat lain. Berarti kemampuan mereka berdiskusi ya Pak ya. Nah, di area pengembangan
Bapak sendiri nih, misalnya Bapak ingin dilihat area pengembangan terhadap penggunaan metode pembelajaran atau terhadap media pembelajaran, kira-kira mana yang mau diamati Pak? Kalau itu menggunakan media pembelajaran itu, Oh, ya. media pembelajaran ya. Karena itu diperhatikan karena media pembelajaran itu memang bagus dan proses pembelajaran dan juga memancing motivasi anak supaya pembelajaran itu tidak membosankan. Oke, benar sih. Jadi yang saya amati di Bapak adalah penggunaan media pembelajaran berbasis IT ya Pak Iya, ya. Ya, oke. Baik Pak Yari, saya sudah dapat info nih untuk area pengembangan dan lain sebagainya. Kira-kira kapan saya akan melakukan observasi dengan Bapak? Kemungkinan kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan mungkin besok. Besok ya, ada jam ya Pak ya? Jam 3.4 ya. Oh, jam 4. Nah di situ saya sudah mempersiapkan apa-apa untuk kegiatan pembelajaran dan observasi yang kegiatan apa. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas kesediaan waktunya sudah menemani saya. Nanti besok kita akan bertemu di kelas Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, demikianlah percakapan praobservasi saya dan selanjutnya saya akan melakukan observasi. Setelah itu akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Oke anak-anak ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk mengambil hikmahnya sebelum kita belajar, silakan kalian berdoa dulu. Nah, silakan ada yang salah satu siswa ingin memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cek di sekeliling kalian apakah masih ada sampah atau ada sesuatu hal yang membuat bukti transaksi ke dalam persamaan dasar transaksi ya. Tujuan pembelajarannya adalah materi melalui model problem ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menganalisis transaksi dan catatan dalam persamaan dasar akuntansi. Dasar akun. Nah, untuk contohnya silakan kalian baca buku ya tentang materi persamaan dasar akuntansi. Ada buku yang sudah kalian pegang ya. Buka halaman berapa itu? 12. Materi pembelajaran kita hari ini adalah konsep persamaan dasar akuntansi. Yang mana di sini persamaan dasar akuntansi merupakan rumus dasar akuntansi yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan di dalam proses kalkulasi selanjutnya sehingga penyusunan laporan keuangan. Jadi kita bahwa persamaan akuntansi ini adalah konsep. Jadi untuk membuat laporan keuangan kita harus paham dulu, ya. Apa sih akuntansi itu? Bagaimana keadaan keuangan perusahaannya dan bagaimana menyusun proses akuntansi selanjutnya hingga menjadi yang namanya laporan keuangan.
Lanjut. Keseimbangan. Lihat kamu dari gambarnya ya. Keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Apa sih aktiva? Aktiva itu adalah kelompok harta. Ya. Pasiva itu kelompok kewajiban ditambah. Nah, aktiva adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara itu pasiva adalah sumber kekayaan baik dalam bentuk modal pemilik maupun dalam bentuk liabilitas atau yang namanya utang. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Pak lanjutkan ke sebagai contoh, misalnya ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih? Dan apa yang dimiliki perusahaan ini? Dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang kas ini pasti ada sumbernya kan? Tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba menghasilkan langsung uang 200 juta rupiah. Nah, sumber dananya ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan ini menyetorkan dana pribadinya atau uang pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, dari mana sumber dananya sehingga bisa memiliki kendaraan ini? Nah, dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan berutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pemilik perusahaan ini membayarkan DP-nya untuk bisa membeli kendaraan dengan uang pribadinya, kemudian sisanya utang ke dealernya. Kemudian selain dari memiliki kendaraan, perusahaan ini juga memiliki komputer senilai 20 juta. Nah, dari mana dananya? dari pemilik perusahaan. Nah, ini juga dari pemilik perusahaan. Tapi dalam pemilik perusahaan ini dia bisa membelinya itu hanya 50 juta uangnya keluar. Nah, karena harganya 150, dia membeli 150, berarti sisanya 100 apa? Utang. Utangnya kepada dealer. Nah, ini juga 20 juta ini karena dia tidak membelinya berdasarkan uang kas, maka dia ada namanya utang. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini hartanya keseluruhannya ini yang dimilikinya dengan rincian dari mana hartanya itu. Ya, kita bawah 250 juta itu modal uang dan 120 itu utang. Itu kita kalau kita membaca apa namanya transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ya. Kita lanjutkan lagi videonya ya. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi ini bisa dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya, harta disebut aset, utang disebut kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Sehingga nilai harta. Nah, ini ya. Jadi dari pernyataan yang sudah disampaikan tadi, ada rumusnya ya, harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban tambah modal. Ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Banyak enggak? Kalau tidak ada, lanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutkan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ya. Ada aset A, B itu liabilitas kewajiban, C itu utang. Apa sih aset? Keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Nah, ini ada dua, ada lancar, ada tidak lancar. Artinya lancar ini, ya ini yang bisa langsung dijadikan uang, ya, contoh uang kas di tangan, ya. Yang tidak lancar itu berupa bangunan, ya, tanah, itu tidak lancar namanya, ya. Yang B itu liabilitas atau kewajiban. Jadi keseluruhan perusahaan kepada pihak lain. Ini ada dua. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun. Kalau jangka pendek kurang 1 tahun. C. Ekuitas atau modal pemilik atau sumber kekayaan perusahaan. Jadi ini itu modal atau pemilik perusahaan. Sehingga ini aset sama dengan kewajiban ditambah utang. Nah, ini ada beberapa bagian Pak buat di sini ya.
Ya, ada kas, utang, investasi, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya dan sebagainya. Ini utang, jangka panjang, jangka pendek. Likuiditas ada pendapatan dan uang. Nah ini untuk juga sama ini kalau kita mau ini. Lagi ya. Nah ini ada juga pembagian-pembagiannya ya. Jadi sudah buatkan ya, aset sama dengan kewajiban sama modal, aset sama dengan kewajiban sama utang. Kenapa Bapak buat seperti ini? Biar kalian coba kalian cari dulu, ya, searching dulu. Sebelum Pak menjelaskan lebih lanjut apa sih itu? Coba ada yang bisa cari dulu di Google apa? Apa sih itu? Ya. Ini tadi sudah Pak jawab semua ini. Nah ini terakhir, Pak. Jangan. Aku boleh. Ya. Goodwill adalah aktiva tetap tidak terwujud yang tidak bisa dijual tanpa mengalihkan atau menjual perusahaan secara total. Lagi? B. Sekarang, ya silakan. Ya boleh. Goodwill merupakan bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Jadi banyak yang apa dari coba ini bisa menyimpulkan tadi kan kawannya ada yang mau aktiva, ya, ada yang apa tadi neraca, jadi kan nah, kita kembali ke sini. Kita di sini kita ngomong tentang aset, ya. Aset tak berwujud. Ya, aset tak berwujud ini biasanya kalau dia berhubungan dengan aset tak berwujud itu jadi artinya akuisi, akuisi. Pernah mendengar akuisi? Tidak. Akuisi artinya kita mengambil perusahaan orang, tapi kita ganti nama, kita beli. Bapak akan membentuk kami kelompok, ya. Nah, bentuk kelompok ini kita Pak ini jumlah siswa kita ini sekarang 23 karena ada satu siswa yang hadir tadi ya. Tempat kerjanya atau KPD yang akan kalian apa diskusikan secara bersama-sama dengan teman kelompok kamu. Ya. Ini Pak bagikan dulu ya. Ini ya Pak bagikan. Ya. Ini Pak bagikan. Nah jadi itu LKPD-nya, silakan kalian diskusi, baca itu petunjuknya, ya bagaimana cara pengerjanya, silakan kalian kerjakan. Pak kasih waktu kira-kira beberapa menit ya untuk ke depan, nanti setelah kalian selesai kalian lanjutkan untuk diskusi dan untuk pastikan hasilnya semua. Nah, kejawahan giliran aku tuh. Ini yang mana ini? Boleh ya. Kami ada? Ada ya? Oke, sip. Nah untuk diskusinya nanti kalau bisa itu, ya. Kenapa? Karena itu merupakan penilaian bagi Bapak untuk kamu ya. Ya, oke. Kelompok ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum Pak, itu berarti hartanya berkurang sebesar 2 juta karena digunakan untuk pengambilan uang secara pribadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, itu saja. Iya, berkurang. Bukan bersama. Kan pengambilan yang pengambilan uang secara pribadi. Jadi hartanya itu tidak tanggal satu tadi apa? Tanggal 1 Maret itu kenapa kasus jauh itu Bil, kenapa kasus
Ada yang lain lagi? Tanggal 1 tadi, tanggal 1 belum dibahas kan? Sudah masuk. Oh, tanggal lagi. Yang lain lagi? Saya mau bertanya. Ya. Silakan. Apa perbedaan Priva sama kami? Apa perbedaan Priva sama kami? Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kan sama dengan modal. Di sini kan diterima perkas sebagai tambahan investasi Agung Wijaya sebesar 50 juta. Berarti diterimanya uang perkas sebesar 50 juta itu kan maksudnya harta, karena kas itu kan harta kan. Jadi karena diterimanya uang kas sebesar 50 juta itu, jadi hartanya bertambah sebesar 50 juta. Dan untuk yang tanggal kedua tadi, itu kan pengambilan uang secara pribadi untuk keperluan diri sendiri. Berarti kan mengambil dari harta, berarti hartanya itu berkurang sebesar 2 juta. Karena kan yang ambil uangnya sebesar 2 juta. Apakah sudah jelas? Nah, itulah beda PRIP dengan harta. Kalau PRIP itu pengambilan uang untuk keperluan pribadi, sedangkan harta itu aset atau dari atau simpanan dari diri sendiri. Indonesia sedikit ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok yang sebelah ini ada yang ingin bertanya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya sudah. Sangat jelas. Sangat jelas. Terus kesimpulan dari kelompok kami yaitu pada tanggal 1 diterima kas sebesar 50 juta dan harta bertambah sebesar 50 juta. Dan pada tanggal kedua pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau PRIP sebesar 2 juta dan harta pun berkurang sebesar 2 juta. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah penampilan dari kelompok pertama. Sekarang satu kelompok yang berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kasipa akan mempresentasikan persamaan analisis akuntansi. Pada tanggal 3 diterima berkas dari pelanggan jasa yang telah selesai dikerjakan sebesar 4 juta. Analisis harta bertambah sebesar 4 juta dan pendapatan jasa bertambah sebesar 4 juta. Pada tanggal 4 dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 6 juta. Analisis kas berkurang 6 juta dan kewajiban berkurang 6 juta. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang... Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok lain ya. Nah, untuk presentasi hari ini bagus ya, karena nantinya sekalian dalam sudah ada ya. Nah, untuk hari ini kelompok yang paling bagus, merasa semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik ya. Kita tangan dulu. Hasil kerja kelompok kalian silakan ditutup. Depan. Ini, silakan keluar. Jadi, ya. Jadi dari hasil analisis ini bisa kita lihat bahwa apa yang bertambah di apa setelah bank akan mempengaruhi juga setelah bank. Ya. Jadi antara kiri kanan itu ada pertumbuhan. Ya. Bisa saja berkurang, bisa saja bertambah. Jadi Bapak ada soal yang harus kamu kerjakan dalam untuk materi pemahaman. Ini Bapak ya.
Ada yang belum kebagian? Oh ini ya? Oh. Nah ini kita ya. Silakan kalian kerjakan itu ya. Nanti kasih waktu kira-kira 10 menit. Oke, kalau kita silakan kalian. Jangan lupa itu dikasih nama. Oke. Banyak penyampaian. Ada pertanyaan mengenai soal ini? Udah semua nih? Oke, Jen? Oke. Baik, saja. Dan kalau sudah. Nah itu nilai itu nanti Pak pekerjaan kamu nanti Pak koreksi nanti Pak kasih tahu besok ya. Nah dari pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan. Saya Pak. Silakan. Kesimpulannya adalah jadi di antara aktiva dan peserta itu harus balance. Terus berdasarkan rumus modal itu sama dengan kewajiban ditambah pak. Ya. Ada lagi yang lain? Bicara. Nah jadi kesimpulannya apa yang sudah disampaikan sama Lupa tadi ya bahwa memang untuk kemarin bahwa setiap kita melakukan kegiatan ini bahwa analisisnya harus aktiva pasifa itu harus ya yang pertama misalnya aktiva ya sama dengan pasifa lagi aset sama dengan kewajiban ditambah dan satu lagi bahwa dalam mempelajari persamaan dasar akuntansi merupakan dasar kita untuk membuat nanti kita akan membuat laporan keuangan. Nah itu saja ya. Nah untuk minggu depan ya kita belajar tentang bagaimana kita memasukkan transaksi itu ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah ini hari ini kita hanya menganalisis ya. Belum masuk ke dalam kolom. Nanti minggu depan kita masukkan dalam kolomnya, ya. Sehingga apa yang sudah dikerjakan ini nanti akan lebih rapi dan terperinci. Nah sebelum Pak akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pelajaran hari ini Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen MPD, CGP Rekognisi Angkatan 10. Hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kami melakukan observasi di kelas Pak Heri Sugito. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu. Ya, minta izin waktunya ya Pak untuk melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Oke, baik Pak. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas nih,
dengan adanya supervisor, bagaimana perasaan Bapak? Kalau menurut saya itu sangat baik ya atau positif. Kenapa? Karena malahan saya senang apabila pembelajaran itu ada yang namanya observasi, karena di situ menilai bagaimana saya mengajar, apakah ada kekurangan, itu juga untuk kekurangan itu bagaimana saya mengantisipasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, baik Pak. Nah, jadi dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan nih, apakah tujuan pembelajaran sudah terlaksana atau bagaimana Pak? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang mana tujuan pembelajaran kemarin itu saya memahami bahwa kondisi siswa itu dengan keadaan bahwa mereka pembelajarannya itu ada sedikit yang belum tersampaikan ya. Mungkin pembelajarannya itu mungkinnya Tujuan yang belum tercapai ya Pak ya. Dari segi misalnya kegiatan mereka dalam memahami makna dari materi yang saya sampaikan. Tapi untuk kedepannya nanti mungkin saya akan lebih giat lagi dalam menyampaikan apa-apa yang penting dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa. Pertama dari segi istilahnya itu kegiatan diskusi ya, dan juga pemaparan media-media yang saya sampaikan, di mana dalam kegiatan diskusi tersebut saya lihat itu ada beberapa siswa juga yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi yang saya lakukan. Dan juga pemaparan materi kemarin itu juga mengenai video, dan juga siswa juga ada yang tidak terlalu memperhatikan video yang sudah saya tampilkan itu, sehingga kegiatan diskusi agak sedikit kendala Bu ya. Mungkin untuk kedepannya nanti saya akan lebih mengantisipasi supaya hal-hal ini jangan sampai terjadi lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke, baik Pak. Jadi yang saya tangkap ya Pak, bahwa tujuan pembelajaran sebenarnya sudah terlaksana. Saya melihat di situ Pak, malah waktu Bapak menampilkan video pembelajaran, kemudian ada slide presentasi sesuai dengan yang Bapak harapkan di percakapan pra-observasi, kan Bapak mau minta nih yang dilihat adalah penggunaan media pembelajaran Bapak. Dan Bapak sudah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Nah, kemudian di area pengembangan yang Bapak inginkan, strategi pembelajaran yang sudah bagus, metode pembelajaran PBL sudah bagus ya Pak, sudah Bapak laksanakan. Nah, namun memang di area pengembangan untuk siswa ada beberapa yang seperti Bapak sebutkan tadi, siswa yang belum terlihat aktif ya Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada kendala bahwa ada siswa yang belum aktif di diskusi. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak cara mengatasinya? Nah, untuk siswa yang kurang aktif, kemungkinan yang pertama yang ingin saya lakukan istilahnya itu lebih lagi dalam pembahasan materi tentang metode pembelajaran. Berarti membahas materi lebih lanjut lagi ya Pak ya? Terutama dalam metode pembelajaran itu kan siswa itu kan kelihatan mereka itu tidak menikmati dan juga tidak terlalu memperhatikan kegiatan yang saya lakukan atau pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, sehingga mereka itu kurang memahami maksud dari tujuan saya tadi, supaya anak ini lebih giat dan aktif tadi. Dan intinya pokoknya gini Bu ya, siswa itu supaya aktif itu saya akan mencari solusi lagi ya. Kemungkinan siswa yang tidak aktif tadi mungkin bukan kendalanya dia itu di pembelajaran, mungkin ada di kendala di lain. Misalnya juga nanti saya untuk kedepannya saya panggil lagi siswanya itu, kemungkinan bukan hanya di pembelajaran saya, mungkin ada juga mungkin pembelajaran lain yang membuat dia itu mungkin kan pada saat itu saya lihat juga itu siswa itu pada saat diskusi sedang mengerjakan materi pembelajaran lain. Nah, itu kan supaya jadi nggak fokus di pelajaran itu ya Pak. Jadi langkah pertama nih, Bapak mau wawancara anak tersebut. Oke, mau wawancara. Terus nanti setelah wawancara nih Pak, sudah ditemukan kendala-kendala anak tersebut, misalnya anak kurang tertarik karena sesuatu hal gitu Pak, misalnya atau ke medianya atau ke metodenya. Nah, rencana tindak lanjut Bapak apa?
Setelah melakukan wawancara dan menemukan bahwa siswa ini kendalanya seperti ini. Ya, ya. Nah untuk selanjutnya itu setelah wawancara dan diketahui masalahnya, mungkin ada juga salah satu materi, mungkin materi itu saya akan buat lebih spesifik lagi, sehingga penalaran siswa itu terhadap pembelajaran yang saya lakukan itu lebih cepat tertangkap oleh mereka ya. Dan juga penggunaan media itu saya juga akan menggunakan media yang kira-kira mudah dan sangat mudah sekali dipahami oleh anak. Apa tuh misalnya Pak? Misalnya kan salah satu yang sudah saya itu kan sebenarnya video Bu ya. Atau juga slide-slide tentang materi-materi yang akan dibahas. Terutama materi itu saya akan buat lebih simpel. Tapi istilahnya simpel itu anak itu bisa memahami. Jangan sampai materi kita banyak, cuman apa yang akan kita sampaikan itu tidak tersampaikan kepada anak. Ya. Oke, berarti Bapak akan melakukan penspesifikan materi ya Pak, yang nanti akan Bapak tampilkan video atau slide ya, yang saya dengar tadi. Oke, baik Pak. Informasi sudah saya dapatkan ya Pak, tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian area pengembangan informasi sudah saya dapatkan ya Pak, tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian area pengembangan Bapak juga sudah tercapai, namun kendala di area pengembangan siswa dan rencana tindak lanjutnya adalah Bapak akan memanggil anak yang kurang aktif tadi ya Pak ya, melakukan wawancara, kemudian Bapak akan menggunakan media pembelajaran yang membuat anak itu tertarik dan materinya spesifik, karena mungkin siswanya karena materinya banyak jadi dia pusing gitu ya. Dan Bapak akan mengemas dalam media pembelajaran yang menarik. Wah, keren sekali nih Pak. Baik Pak Heri, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tindak lanjut ini? Nah, untuk rencana tindak lanjut untuk kegiatan ini saya rasa karena kan baru kemarin kita mengadakan observasi kelas, mungkinan tindak lanjutnya mungkin 2-3 hari ke depan sesuai saya panggil. Dan untuk penerapan pembelajaran yang itu kemungkinan itu mungkin minggu depan ya. Sehingga untuk anak itu lebih menyesuaikan itu lebih baik Bu, karena kalau kita langsung melakukan lagi kegiatan mungkin anak itu kan kurang memahami juga Bu. Jadi mungkin minggu depan. Benar. Oke Pak. Baik Pak. Jadi ada perubahan ya Pak ya, ada sesuatu yang kita dapatkan dari observasi ini ya. Iya. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah di observasi ini Pak? Perasaan saya senang Bu. Jadi saya bisa mengetahui kelemahan saya Bu. Oh gini kelemahan saya. Oh gini kekurangan saya. Jadi ada yang namanya yang akan saya perbaiki untuk kedepannya dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak. Tetap semangat ya Pak Heri. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.